Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen mata kuliah riset aksi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jawaban dari soal UTS mata kuliah riset aksi. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Ade Sahrut dengan NIM 1204040002, kelas PMI 6A. Riset aksi adalah pendekatan yang berfokus pada tindakan nyata di lapangan dengan tujuan untuk mengembangkan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan konflik dan tentunya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Nah, tentu dalam riset aksi kita sebagai pemberdaya dan tentunya masyarakat bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah sosial dan merancang program yang dapat membantu mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Nah, kita sebagai pemberdaya dalam riset aksi tidak hanya berperan sebagai pengamat, tetapi juga berpartisipasi dalam merancang program, dan tentunya menerapkan program tersebut. Tentu di akhir perlu adanya evaluasi dalam hasilnya. Nah, partisipasi aktif masyarakat pun di dalam proses riset aksi sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung tentang masalah sosial yang mereka hadapi. Jadi dalam riset aksi tujuan utamanya adalah untuk menghasilkan tindakan konkret yang dapat membantu memecahkan masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Tentu oleh karena itu hasil dari riset aksi harus bersifat praktis dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seseorang atau kelompok yang berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan sumber daya atau peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, tugas utama seorang fasilitator adalah membantu masyarakat dalam membangun kesadaran, mengembangkan keterampilan, dan memobilisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Nah, contoh kegiatan yang dilakukan oleh seorang fasilitator dalam pemberdayaan masyarakat adalah seperti mengadakan pelatihan, workshop, atau seminar untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat untuk membantu masyarakat dalam mengakses sumber daya dan pembiayaan, dan untuk mendukung pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki tujuan yang sama. Partisipan dalam pemberdayaan masyarakat adalah individu atau kelompok yang secara aktif terlibat dalam proses pemberdayaan. Nah, tentu partisipan memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pemberdayaan. Nah, partisipan pun biasanya merupakan warga masyarakat yang terdampak atau yang ingin diberdayakan, yang memiliki kepentingan dalam program pemberdayaan. Nah, mereka dapat berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah dan mencari solusi, lalu serta melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemberdayaan. Nah, melalui partisipasi aktif masyarakat dapat memperoleh tentunya pengetahuan atau keterampilan baru untuk meningkatkan kemampuan sosial dan adanya rasa memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat dibangun di atas 4 pilar utama, yaitu partisipasi, demokrasi, sustainability atau keberlanjutan, dan yang terakhir adalah pemberdayaan atau empowerment. Nah, apa yang dimaksud dengan partisipasi? Partisipasi adalah pilar utama pemberdayaan masyarakat yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan program pemberdayaan. Nah, partisipasi itu tentu memberikan kesempatan pada masyarakat untuk
mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat. Nah, sehingga memungkinkan terciptanya program yang lebih relevan dan berkelanjutan. Lalu yang kedua, apa yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi itu adalah prinsip yang mendasari partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Nah, demokrasi memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, dan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kesempatan bersama. Nah, demokrasi juga tentu memperkuat hak asasi manusia dan mempromosikan akses yang sama terhadap sumber daya. Lalu yang ketiga, keberlanjutan atau sustainability. Nah, keberlanjutan di sini adalah pilar penting dalam pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada kemampuan program pemberdayaan untuk berkelanjutan dalam jangka panjang. Nah, program pemberdayaan yang berkelanjutan tentu harus memperhitungkan faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan karena agar dapat mempertahankan keberadaannya dan memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi masyarakat. Lalu yang terakhir, empowerment atau pemberdayaan. Nah, di sini pemberdayaan adalah pilar utama dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu di sini dalam hal ini melibatkan pemberian kekuatan dan kemampuan pada masyarakat untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, pemberdayaan pun dapat dicapai melalui pengembangan keterampilan, peningkatan akses terhadap sumber daya, penguatan jaringan sosial, dan pengembangan kebijakan yang mendukung. Relasi belajar riset aksi tentu harus subjek-subjek karena riset aksi didasarkan pada prinsip bahwa masyarakat adalah subjek aktif dalam mengidentifikasi masalah yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat. Dalam riset aksi, masyarakat menjadi subjek utama yang terlibat dalam seluruh partisipasi dalam proses riset. Nah, mulai dari merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis hasil, dan merancang program aksi. Dan tentu yang terakhir, mengimplementasikan program tersebut. Nah, dengan demikian, relasi belajar dalam riset aksi harus bersifat subjek-subjek. Artinya, masyarakat yang menjadi subjek utama harus memiliki peran aktif dalam seluruh proses belajar dan riset. Nah, hal ini karena masyarakat itu memiliki pengetahuan, pengalaman, dan kepentingan yang tentu tidak bisa dirasakan oleh kita. Nah, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam mencari solusi yang tepat untuk masalah yang dihadapi. Nah, melalui relasi belajar subjek-subjek dalam riset aksi, masyarakat dapat mengembangkan kemampuan dan membuka keterampilan baru. Tentu adanya riset aksi akan menjadi kolaborasi yang kuat dengan pihak seperti pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di dalam masyarakat. Fasilitator masyarakat tentu harus memegang peran penting dalam membantu masyarakat dalam rangka memecahkan masalah sosial yang mereka hadapi. Nah, salah satu keterampilan ataupun teknik fasilitas yang saya kira harus kita kuasai adalah teknik berkenalan, teknik bertanya, dan teknik mendengarkan. Nah, apa yang dimaksud dengan teknik berkenalan? Teknik ini adalah untuk memperkenalkan kita sendiri dengan membangun hubungan dengan masyarakat. Nah, ini penting untuk membangun kepercayaan dan membuka pintu komunikasi yang efektif. Dan tentu fasilitator masyarakat harus memperkenalkan diri dengan ramah, dengan sopan dan jelas, serta memperlihatkan ketertarikan kita terhadap masalah yang dihadapi.
Nah, dari teknik ini pun bisa dilakukan dengan cara games atau permainan, ataupun dengan cara teknik konvensional ataupun teknik klasikal. Bisa berkenalan dengan satu orang ataupun dengan beberapa orang. Nah, biasanya kalau dalam teknik klasikal itu memperkenalkan diri satu persatu, misalkan kalau banyak secara bergiliran. Nah, yang ditanyanya apa, yaitu yang disepakati biasanya. Lalu yang kedua adalah teknik bertanya. Nah, teknik bertanya ini adalah teknik untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dari masyarakat. Nah, bertanya ini tentu dapat membantu fasilitator masyarakat untuk memahami masalah dengan lebih baik, dan tentu untuk menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat. Nah, ada 4 teknik dalam bertanya. Ada pengarahan ulang atau redirecting, lalu yang kedua adalah membimbing, lalu yang ketiga menuntun, dan yang keempat adalah pemusatan ataupun focusing. Lalu yang ketiga adalah mendengar. Nah, mendengar ini adalah teknik untuk memahami dan memperhatikan apa yang dikatakan oleh masyarakat dengan penuh perhatian. Nah, mendengar dengan baik tentu dapat membantu fasilitator masyarakat memahami masalah yang dihadapi dan menentukan tindakan yang tepat tentunya. Nah, ada beberapa langkah efektif dalam teknik mendengar, yaitu kita menghadapi pembicara dengan mempertahankan kontak mata, lalu bersikap santai, dan ketika kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh masyarakat, kita harus sebisa mungkin berpikiran terbuka, karena dalam hal ini, dalam proses mendengar, biasanya kita itu bosan dengan apa yang dikatakan oleh seseorang. Jadi sebisa mungkin dalam proses pemberdayaan, ketika dalam teknik fasilitasi, kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, setelah dikatakan atau setelah masyarakat mengatakan, lalu kita menjadi pendengar apa yang dikatakan oleh masyarakat, kita harus bisa merasakan apa yang dikatakan oleh masyarakat. Jadi seperti dibayang-bayanglah apa yang kira-kira masyarakat katakan gitu. Nah, tentu dalam proses mendengar ini pun kita harus bisa memberikan pembicara umpan balik secara teratur dan memperhatikan apa yang tidak dikatakan. Jadi misalkan kalau misalkan masyarakatnya itu berbicara tentang masalah yang ada di desa, misal ada satu masalah yang tidak disebutkan, ya kita harus kritis, kita harus sebisa mungkin bertanya kembali. Siklus pertama adalah sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial. Siklus pertama ini tentu sangat bertujuan untuk mensosialisasikan apa yang kita ingin lakukan dalam riset aksi. Nah, dalam sosialisasi awal tentu sangat bertujuan untuk menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan kita, ataupun masyarakat dengan masyarakat lainnya. Nah, dalam siklus pertama ini kita perlu mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat tersebut. Nah, di dalam tahap ini, dalam proses menggali sumber masalah yang ada di masyarakat, kita harus bisa bagaimana caranya masyarakat bisa berpartisipasi aktif untuk meluapkan masalahnya. Nah, setelah kita mengetahui masalah, kita pun
harus mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang ada di masyarakat itu tersendiri. Nah, di lain hal, adanya siklus pertama ini tentu bertujuan untuk membangun kesadaran akan permasalahan yang ada di masyarakat. Karena terkadang masyarakat kita itu tahu adanya masalah tapi tidak sadar untuk melakukan sebuah perubahan gitu. Nah, tentu dalam siklus pertama adanya sosialisasi awal, rembuk warga, dan refleksi sosial. Tujuannya itu adalah untuk menginventarisasi harapan-harapan masyarakat dan pemerintah. Nah, terkadang di masyarakat kita itu ada yang punya masalah, yang tahu masalah tapi malu untuk berbicara. Nah, caranya seperti apa untuk melakukan kontribusi aktif masyarakat dalam meluapkan masalah tersebut gitu. Nah, kita bisa melakukan, misalkan dalam siklus ini kita membagikan kertas kepada masyarakat. Nah, lalu setelah dibagikan kertas, kita tuntunlah mereka untuk menulis. Sediakanlah sama kita alat tulisnya. Nah, misalkan contoh, kita menuntun, coba sebutkan Bapak Ibu untuk menuliskan apa yang menjadi masalah yang ada di desa ini. Nah, setelah mereka tulis, harapan-harapan apa aja sih yang ada dalam benak mereka. Nah, kenapa harus ditulis? Tujuannya karena biasanya kalau misalkan langsung ditanya dengan lisan, biasanya mereka itu ya malu-malu ataupun ada yang beralasan tidak bisa berbicara di depan umum. Nah, tentu dengan adanya tulis tangan bisa membantu mempermudah dalam meluapkan aspirasi masyarakat. Siklus kedua adalah pemetaan sosial dan organisasi masyarakat. Nah, pada tahap inilah kita melakukan pemetaan dari siklus pertama. Setelah kita mengetahui apa masalahnya, harapan masyarakat seperti apa, kita harus melakukan sebuah pemetaan. Nah, pemetaan di sini maksudnya apa? Pertama, kita itu harus mengidentifikasi garis-garis besar kondisi geografis desa, seperti batas desa, sungai, laut, rawa, bukit, gunung, dan lainnya. Nah, di lain hal, pada siklus ini pun kita harus mengetahui akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang ada dan pelayanan dasar masyarakat. Nah, contohnya apa? Dalam mengakses ke sumber daya alam, misalkan akses masyarakat terhadap ke hutan seperti apa, akses masyarakat ke kebun seperti apa, kita harus tahu. Nah, tadi akses masyarakat ke pelayanan dasar. Nah, contohnya seperti air bersih, puskesmas, listrik, jamban, kantor desa, ke sekolah, dan lain sebagainya. Nah, pada tahap ini kita pun harus mengetahui lokasi-lokasi masyarakat terkait identifikasi rumah berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Nah, karena kita harus tahu di masyarakat itu kita bisa melihat secara fisik, melihat bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakat itu bisa dilihat dari rumahnya gitu. Karena mau bagaimanapun juga rumah itu adalah untuk tempat dia hidup gitu, untuk tempat dia istirahat. Nah, setelah kita mengetahui garis besar kondisi geografis, lalu akses masyarakat ke sumber daya alam, akses masyarakat ke pelayanan dasar masyarakat, lalu kita mengklasifikasikan rumah atau bangunan infrastruktur
yang mempunyai makna strategis di desa, kita harus mengetahui siapa saja tokoh-tokoh yang berperan di desa tersebut. Bisa dimulai dari perangkat pemerintah, ataupun tokoh agama, ataupun tokoh masyarakat. Nah, setelah melalui tahap-tahap yang tadi, tentu kita harus mengetahui potensi dan kebutuhan masyarakat. Nah, potensinya apa? Misalkan potensi dalam sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi, lalu potensi kerentanaan wilayah, seperti misalkan apakah di desa ini sering terjadinya kekeringan, kebakaran. Siklus ketiga adalah perencanaan partisipatif dan sinergi program. Nah, pada tahap ini kita harus menyusun hasil pemetaan sosial yang menjadi dokumen perencanaan partisipatif bersama masyarakat dengan prinsip kebersamaan, keadilan, dan demokrasi. Nah, tentu dalam hal ini kita harus mengidentifikasi dan menentukan prioritas permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang kira-kira menjadi prioritas masalah yang ada di masyarakat, kita harus menggali potensi dan sumber daya di masyarakat yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena tujuannya adalah agar bisa memaksimalkan proses pemberdayaan masyarakat. Nah, tentu dalam siklus ini pun kita harus membangun sinergi program berdasarkan konsep good governance untuk membiayai program yang telah disepakati. Nah, setelah kita melakukan pemetaan sosial dan membentuk dalam sebuah dokumen, tentu kita harus melaksanakan sinergi program yang mana kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan pemerintah setempat ataupun lembaga swadaya. Nah, di lain hal, tentu dalam siklus ini pun adanya perencanaan yang bersifat partisipatif tidak hanya dilakukan dan direncanakan oleh kita, tapi dilakukan dan dilaksanakan oleh dengan masyarakat sehingga sudah disepakati. Lalu tentu adanya sinergi program antara kita dengan pemerintah ataupun lembaga swadaya yang bisa ikut serta membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Nah, di poin yang akhir adalah untuk bisa menentukan tim pelaksana program. Siapa saja yang kira-kira menjadi penanggung jawab dari setiap program yang telah disepakati. Tentu dalam hal ini kita melakukan ataupun membentuk tim untuk melaksanakan program yang sudah disepakati. Siklus yang keempat adalah pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi. Nah, pada siklus ini adalah tahap dalam pelaksanaan program hasil prioritas perencanaan partisipatif dari siklus 1 sampai ke siklus 3 tadi. Nah, pada tahap ini kita harus membentuk kelompok kerja atau panitia untuk mengeksekusi program yang sudah disepakati tersebut. Nah, tentu dalam hal ini pun harus adanya mobilisasi peran masyarakat dalam melaksanakan program. Nah, karena memang core-nya adalah dari oleh untuk masyarakat, tentu yang harus menguasai dalam program adalah masyarakat itu sendiri. Nah, tujuannya adalah untuk membangun kesadaran masyarakat dalam partisipasi pelaksanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi. Jadi masyarakat bisa membangun kesadaran efektif untuk bisa melakukan program tersebut, dimulai dari merencanakan, melaksanakan, bahkan mengevaluasi itu dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga dari siklus ini dalam
pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi tentu sangat bertujuan untuk terbentuknya opini masyarakat tentang pelaksanaan program. Nah, dari siklus ini pun tentu tidak berhenti sampai sini, sampai siklus keempat, sampai pelaksanaan program dan pemantauan evaluasi. Nah, dari siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, siklus keempat, tentu ini menjadi variabel aktif untuk melakukan proses pemberdayaan. Jadi muter gitu. Setelah melaksanakan program pemantauan evaluasi, balik lagi ke awal.